Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Al-Farisi dengan NIM 111911059 dari kelas Manajemen 19A2 SDM Universitas Pelita Bangsa. Nah, jadi dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitri Rezeki. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup budaya organisasi. Nah, di mana nanti akan terfokuskan kepada dampak-dampak positif yang ditimbulkan dari budaya organisasi untuk perusahaan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian dari budaya organisasi itu. Nah, di sini ada konsep budaya organisasi adalah tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Nah, jadi artinya budaya organisasi bisa menjadi sebuah norma dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi tersebut yang nantinya dapat mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas dalam perusahaan yang mereka jalani. Nah, kemudian untuk itu, budaya organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, pengamalan, ekspektasi dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya sehingga nantinya akan terefleksi dalam kegiatan setiap anggota mulai dari pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar hingga ekspektasi yang diharapkan bisa terwujud di masa depan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita bahas mengenai fungsi. Kemudian ada fungsi dari budaya organisasi. Nah, kenapa suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki budaya kerja yang kuat? Nah, dengan kata lain, apa fungsi dari adanya budaya organisasi di dalam perusahaan itu? Nah, jadi ada 5 fungsi dari budaya organisasi jika diterapkan di perusahaan. Yang pertama, itu sebagai ciri khas atau keunikan suatu perusahaan. Tentu kita tidak ingin perusahaan tempat kita bekerja dianggap sama dengan perusahaan lain. Nah, jadi intinya punya ciri, punya perbedaan dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi maka dari itu kita harus bisa membentuk etos kerja yang bagus, dianggap sama. Hal itu perlu didukung dengan suasana kerja yang kondusif di antara pekerja-pekerja. Namun, tetap dijalani secara profesional dengan mencapai target kerja yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua nih. Fungsi yang kedua budaya organisasi itu adalah budaya organisasi yang unggul akan menciptakan kebanggaan di antara para pekerja, kemudian para atasan dan juga bos. Nah, jadi kebahagiaan di antara pekerja atas partisipasi mereka di dalam pekerjaan. Nah, namun tetap dengan begitu para pegawai dapat bekerja dengan nyaman dan luas sehingga target-target yang menjadi target perusahaan itu bisa tercapai. Nah, kemudian ada fungsi organisasi yang ketiga, nah yaitu meningkatkan integritas dan loyalitas di dalam diri pekerja sehingga secara alami lebih bersemangat dalam mengejar kepentingan perusahaan. Nah, jadi kemudian yang keempat, ada meningkatkan kesadaran untuk membina hubungan sosial yang baik antara sesamanya sehingga dapat mempertahankan rantai kerja yang ideal di antara para pekerja pada setiap posisi dan jabatan. Nah, kemudian yang terakhir ada menjaga sikap dan perilaku baik yang mengedepankan hubungan profesional yang tetap bersahabat. Nah, jadi apa yang saya jelaskan barusan itu kan merupakan fungsi dari budaya organisasi. Nah, fungsi-fungsi itu kemudian unggul patut didukung oleh pemeluk hak pekerja yang profesional. Semakin perusahaan menghargai kinerja pekerja, maka makin produktif juga para pekerja-pekerja yang ada di perusahaan. Nah, dan selanjutnya kita membahas yaitu dampak. Yang pasti kita akan membahas dampak positif dari perusahaan jika memberlakukan atau mengimplementasikan budaya organisasi. Nah, jadi ada beberapa dampak budaya organisasi dalam bekerja, itu ada kurang lebih ada 4. Yang pertama di sini adalah budaya organisasi membentuk perilaku staf dengan mendorong pencampuran core and value
values dan perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsentrasi, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Nah, kemudian dampak positif yang kedua yaitu budaya organisasi membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain, sehingga setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Kemudian dampak yang ketiga yaitu menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas dari organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. Nah, kemudian dampak yang keempat yaitu mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Nah, jadi menjaga stabilitas organisasi, komponen-komponen organisasi yang didekatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Nah, jadi keempat manfaat tersebut menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk perilaku dan tindakan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, jadi budaya di sini bisa membentuk dari karakter para pekerja yang ada di situ gitu. Jadi para pekerja dapat merasa lebih nyaman dan lebih terarah untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang ada dalam organisasi perlu ditanamkan sejak dini pada diri setiap anggotanya. Nah, jadi nilai-nilai budaya organisasi itu harus ditanamkan kepada para karyawan saat mereka masuk ke dalam perusahaan tersebut agar bisa mengikuti budaya organisasi yang ada di perusahaan itu, sehingga karyawan tersebut akan merasakan kenyamanan dalam bekerja, karena pada dasarnya rasa nyaman itulah yang membuat para karyawan itu betah di dalam perusahaan dan menjadikan suatu dampak positif, yaitu kemajuan bagi perusahaan yang dia bekerja di situ. Nah, kemudian mungkin itu aja sedikit materi yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan dapat dimengerti, dan saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.